Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, pemirsa, dan kami akan langsung melanjutkan perbincangan mengenai pemanggilan dari Baca Pres ke Istana Merdeka oleh Presiden Joko Widodo. Kami masih bersama dengan Adi Praitno, pengamat politik, dan juga sudah bergabung bersama kami Jazilul Fawait, Waketum PKB. Mungkin saya ingin ke Pak Jazilul terlebih dahulu. Pak Jazilul, terima kasih sudah bersedia untuk bersama kami di Breaking News Metro TV. Pak Jazilul, jadi kalau dari PKB sendiri mendengar undangan ini kapan, Pak? Saya secara pribadi tidak mendengar undangan atau rencana pertemuan Baca Pres Pak Anies Baswedan di Istana. Namun bagi kami yang namanya undangan tentu kita sarankan untuk hadir. Apalagi undangannya hanya sekedar makan siang. Mudah-mudahan ini betul-betul bermuatan makan siang saja untuk memperlihatkan ke publik bahwa para baca pres siap untuk berlaga dengan fair, siap berlaga tanpa fitnah, siap berlaga dengan jujur dan adil. Baik, Pak Jazilul, mengapa mudah-mudahan ini memang hanya berbau makan siang saja? Apa yang PKB khawatirkan? Tentu sebenarnya akan lebih pas kalau Baca Pres dan Bacawa Pres duduk bersama. Karena pasangan Amin, Anies Muhaimin itu pasangan duit tunggal yang tidak bisa dipisahkan antara Baca Pres dan Bacawa Pres. Sehingga pertemuan ini akan lebih bermakna karena melibatkan Baca Pres dan Bacawa Pres. Oke, jadi dalam hal ini ya, publik yang akan menilai meskipun pertemuan makan siang pasti nuansanya akan dimaknai politis. Karena memang hari-hari ini kita masuk di medan politik atau momentum politik. Baik. Kalau dari PKB sendiri berarti mendapat konfirmasi mengenai undangan ini itu kapan? Atau misalnya Pak Jazilul tahunya itu kapan bahwasanya Anies Baswedan akan dipanggil oleh Presiden begitu? Karena informasi sebelumnya yang kami dapatkan, Anies Baswedan itu mendapatkan panggilan terpisah, panggilan masing-masing begitu ya. Sekitar pukul 11 katanya Presiden akan bertemu dengan Anies Baswedan. Tapi ternyata dikumpulkan, jadi semua baca pres ini bersama-sama. Nah, kalau dari PKB itu mendengarnya bagaimana? Mungkin ada simpang siur atau awalnya bagaimana Pak Jazilul? Mungkin komunikasinya Pak Anies dengan Ketua Umum PKB. Saya selaku Wakil Ketua Umum mendapatkan selentingan saja bahwa para calon presiden dan calon wakil presiden diundang ke istana dalam rangka silaturahim biasa. Tapi apapun tentu memiliki makna politis. Sehingga saya secara pribadi selaku Wakil Ketua Umum, saya tidak bisa menganalisis sesungguhnya apa di balik makan siang ini. Baik, Mas Adi, Pak Jazilul juga merasa ada makna politis di balik makan siang. Oke, ada sesuatu di balik makan siang, tapi bukan udang, begitu ya Pak ya? Mas Adi, saya ingin minta tanggapan Mas Adi. Mungkin menunya udang. Oke, baik. Mas Adi, mungkin saya ingin minta tanggapan Mas Adi di sini. Waketum PKB juga merasa ada sesuatu yang syarat makna politis begitu ya dari pemanggilan makan siang ini yang tadi Pak Jazilul mengatakan semoga ini memang hanya panggilan makan siang. Nah, bagaimana Mas Adi menganalisa hal ini? Dimaknai secara politik, Mbak Maria, ini pastinya dimaknai secara politik ya. Sekarang kan sudah masuk tahun politik. Semua poros politik sudah memantapkan langkah politik mereka masing-masing.
Politik pertama tentu ini adalah politik persahabatan dan politik perkawanan. Karena apapun Jokowi satu sama yang lain ini kan pernah menjadi sahabat lama gitu ya. Mhm. Bahkan dengan Pak Anies, dulu kan Anies adalah tim sukses dan tim pemenangannya Pak Jokowi di 2014. Sempat jadi menteri dan setelah itu ya terlihat pisah jalan hanya karena dinilai punya mazhab dan kepentingan politik yang beda-beda. Dengan Pak Ganjar pun juga begitu, sama-sama PDIP besar bersama, tapi di 2024 dipersepsikan oleh publik akan pisah jalan karena di situ ada Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Dulu Pak Prabowo yang 2 kali menjadi rivalnya Jokowi, tapi saat ini kemudian menjadi bagian bersama ya untuk kepentingan Pilpres di 2024. Ini tentu adalah bagian dari politik, jadi sekeras apapun perbedaan politiknya, sekeras apapun perbedaan persaingannya, saya kira memang politik itu harus tanpa teduh, berkomunikasi satu sama yang lainnya. Apakah ada pembicaraan di luar itu? Saya nggak paham, Mbak. Karena ini Baik. tentu pembicaraan elit ya, yang saya kira rasa-rasanya memang kesepakatannya adalah bahwa siapapun yang jadi presiden ya sepertinya ada kecenderungan untuk saling merangkul satu sama yang lainnya. Karena Mhm. politik kita ini kan politik gotong royong, bukan politik sewenang-wenang, bukan politik semau-mau, bahkan pihak yang kalah sekalipun itu juga bisa dianggap sebagai bagian dari teman koalisi. Seperti yang dilakukan oleh Jokowi, Prabowo adalah rivalnya 2 kali dalam Pilpres, tapi kemudian dianggap menjadi orang penting gitu ya, sebagai bagian dari pembantunya Jokowi dalam hal ini sebagai Menhan ya. Saya kira kemudian menunjukkan loyalitasnya yang cukup luar biasa. Oleh karena itu, kalaupun toh mau dimaknai secara politik, ini adalah politik gotong royong dan politik kebersamaan. Panas jelang pemilihan, tapi pasca Pilpres, satu sama yang lain saling berangkulan satu sama yang lainnya. Tapi saya setuju dengan Gus Jazil bahwa apapun judulnya di 2024 itu, pertandingan harus berjalan fair dan adil, tak boleh ada intervensi, apalagi penggunaan instrumen-instrumen kekuasaan hanya untuk memenangkan salah satu calon tertentu, termasuk misalnya supaya ASN itu netral dan tidak cawe-cawe apalagi genit untuk menjadi bagian dari mesin pemenangan kepentingan politik tertentu. Itulah kunci substansi demokrasi kita. Saya berharap di tengah makan siang ini Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, termasuk Pak Jokowi berkomitmen bahwa semua aparatur sipil negara, bahwa pejabat-pejabat negara dan bangsa ini tak boleh satupun yang kemudian menjadi bagian dari alat kemenangan politik tertentu. Baik, Mas Adi, apakah masih bisa mendengar suara saya? Halo, Mbak. Iya, Mas Adi, mohon maaf tadi sempat terputus. Yap. Mas Adi, tadi Pak Jazilul ini juga mengatakan bahwa seharusnya baca pres ini satu kesatuan dengan bacawa pres. Tanggapan Mas Adi? Ya, itu yang sebenarnya juga menjadi teka-teki dan pembicaraan publik ya. Jangan-jangan ini juga akan dibagi dalam 2 tahap. Pertama capres, yang kedua adalah bakal calon wakil presiden ya. Tapi overall sebenarnya publik sedang menunjuk apakah minggu depan atau minggu selanjutnya bakal calon wakil presiden ini juga perlu dipanggil sama presiden ya, karena kompetisi antar bakal calon presiden ini kan juga dilihat ya sebagai bagian dari variabel penting sebagai upaya untuk pemenangan di Pilpres 2024, Mbak. Publik mungkin berspekulasi kalau ada bakal calon presiden ya mungkin agak sedikit kikuk, mungkin agak sedikit ada keraguan-keraguan ataupun kekakuan yang akan ditunjukkan oleh presiden. Tapi bagi saya ini sudah kompetisi secara terbuka. Pasangan capres sudah didaftarkan ke KPU. Di situ ada Mas Gibran, di situ ada Pak Mahfud MD, di situ juga ada Pak siapa namanya Pak Muhaimin Iskandar yang Ya. saya kira memang kalau publik melihat sangat menarik dan sangat mantap kalau dalam waktu dekat ini juga diajak makan bersama oleh presiden. Karena masing-masing bakal calon presiden ini punya loyalis ya, punya fans dan banyak pendukung yang juga fanatik. Yang satu sama yang lainnya belakangan ini kelihatan saling berkompetisi
dan saling menunjukkan bahwa mereka lah yang sebenarnya memiliki magnet elektoral dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, persaingan pilpres itu bukan hanya soal siapa capresnya, tapi juga menyangkut soal siapa bakal calon wakil presidennya. Bahkan kalau mau Baik. jujur sebenarnya, kenapa tensi persaingan politik 2024 ini agak sedikit dinamis, Oke. bahkan kalau mau disebut agak sedikit hangat, karena ada variabel bakal calon wakil presidennya yang kemudian menarik-narik Jokowi seakan-akan punya intensi dan kepentingan di Ya, 2024 karena itu. anaknya sendiri begitu ya, Mas Adi. Mas Adi, Betul, nanti kami masih betul. akan Saya lanjut kira ke di Mas Adi, situ. tapi Pak Jazilul ada agenda lain. Untuk itu mungkin Pak Jazilul singkat saja. Jadi memang PKB tidak menerima undangan untuk Gus Imin begitu ya, mengenai pertemuan ini? Saya belum tahu persisnya karena ini undangannya mungkin bersifat pribadi bukan ke partai. Jadi saya juga dengar-dengar memang Gus Muhaimin selaku bacawa pres juga diundang, tapi nggak tahu di forum apa, kapan, saya hanya dengar selentingannya saja. Tapi yang jelas makan siang pada siang hari ini jangan sampai ada kesan menggendorkan gema perubahan yang dibawa oleh koalisi perubahan pasangan Anies dan Gus Muhaimin, bahwa makan siang hari ini adalah silaturahmi biasa dan visi perubahan, koalisi perubahan bersama Anies dan Gus Muhaimin harus tetap jalan. Semangat harus tetap kita kobarkan untuk keadilan dan kebaikan Indonesia ke depan. Apakah PKB khawatir ada agenda politik yang diselipkan Presiden lewat makan siang ini kepada tim pemenangan Gus Imin dan juga Anies Baswedan? Saya pikir kita tidak menggunakan kata khawatir, tetapi bahwa setiap langkah di dalam politik harus kita hitung. Karena apa? Karena PKB tahu dan yakin betul bahwa apapun langkah politik yang dilakukan oleh seorang presiden yang sudah jauh-jauh hari mengatakan mau ikut cawe-cawe, itu tentu akan bermakna bahwa kita juga harus melihat langkah-langkah berikutnya. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada seluruh pendukung Amin, seluruh Indonesia, bahwa makan siang ini adalah silaturahmi biasa. Gema perubahan harus tetap kita lanjutkan, bahwa kita ingin perubahan yang lebih baik dan lebih adil ke depan. Baik, Waketum PKB Jazilul Fawait, terima kasih sudah bersedia bergabung. Pemilu. Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat Pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau, dan beliau merespon positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar. Ya, itu aja. Terima kasih. Pak Ganjar. Ayo, kenapa kita batikan ya? Ya, tadi ada yang nanya tadi kenapa kok pakai batik semua? Ya kebetulan gitu aja, kebetulan. Enggak janjian ya Pak? Nggak janjian. Ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Itu aja. Jadi teman-teman terima kasih ya. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik, dan beliau orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair, dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang nggak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Ada yang nggak makan nasi ganti makan. Nggak makan nasi, nggak ada nasi. Tidak ada nasinya tadi. Biasanya bawa porang. Saya yang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden itu, dan makanannya enak.
Itu kira-kira ya, cukup ya. Foto Bapak dari makan siang ini apa Pak? Terima kasih. Dibahas saat ini di Kenapa? istana. Netralitas ini kenapa penting? Ya pentinglah demokrasi, kalau tidak ada netralitas menjadi sangat parsial pasti menjadi berat sebelah. Mejanya kecil ya. Mejanya kurang. Mejanya kecil ya. Iya, Gus Imin sedang berada di Malang, di luar Jakarta. Kalau nggak salah besok akan ada undangan Cawapres akan bertemu dengan Wapres. Ya nggak tahu, nanti ya, biar diatur. Kemarin saya coba komunikasi. Cukup ya. Yuk. Bentar. Tadi izin. Ini geser aja nih. Ini geser boleh nggak? Nah. Tangan sama Pak. Pak sama Pak. Gandengan tangan Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.